Perkenalkan, saya Oki Oksigentri. Saya adalah dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singapura Karawang. Di Prodi Ilmu Komunikasi saya mengajar mata kuliah fotografi, pengantar jurnalistik, dan manajemen media massa. Dalam kesempatan video ini saya akan menjelaskan mata kuliah fotografi sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya. Di dalam mata kuliah fotografi terdiri dari 16 kali pertemuan, yang mana di situ termasuk UTS dan UAS. Sistematika penilaian dalam mata kuliah ini adalah 10% adalah tugas, 15% adalah UTS, dan 25% UAS. Serta 50% adalah hasil dari praktek, yaitu karya foto selama praktikum. Jadi dalam mata kuliah fotografi ini mahasiswa diharapkan mampu memahami ilmu fotografi secara umum, mampu memahami jenis-jenis kamera, dapat mengoperasikan kamera dengan lensa, memahami ilmu dasar fotografi yaitu segitiga exposure. Di situ ada ISO, shutter speed, dan diafragma. Kemudian mahasiswa juga mampu menghasilkan sebuah karya foto seperti karya foto jurnalistik, foto human interest, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya di sini mahasiswa diharapkan mampu mengarsipkan hasil karya foto dalam aset digital yaitu NFT, di mana saat ini jaringan blockchain sedang tren dan diharapkan mahasiswa mempunyai wallet digital akun, yang mana hasil arsip karya-karya foto tidak akan lagi diupload di sosial media, yakni di dalam akun NFT, di mana akun NFT itu terhubung dalam jaringan blockchain sehingga bisa dijual dalam bentuk aset digital. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menghadirkan atau menyajikan hasil dari pertemuan saya dalam mata kuliah fotografi. Yuk kita kenalin dulu yuk teman-teman sama kamera ya. Pengenalan kamera. Nah, ini ya. Kamera itu jadi ada dua ya, kamera analog sama kamera digital. Yang kamera analog ini kita akan lupakan saja teman-teman. Kita nggak akan belajar ini. Pertama di lab itu nggak ada kamera analog. Tapi nanti saya akan coba bawa ya jenis kamera analog itu. Zaman saya dulu kuliah itu kayak apa tuh si analog, dan ribet banget tuh kamera analog teman-teman karena dia menggunakan film ya. Buat anak zaman now mungkin tidak tahu apa itu film. Nah, film itu seperti ini nih guys. Nih bisa dilihat nih. Nah, ini film nih yang ada bacaan Fuji Color. Nah, ini film. Nah, semua kamera analog itu menggunakan film. Di dalam film itu ada pitanya, itu bisa ditarik tuh, namanya pita seluloid. Nah, film ini untuk menyimpan data pada hasil capture. Nah, jadi kamera analog ini rumit banget penggunaannya teman-teman. Zaman saya dulu saya pasti pakai kamera analog karena kamera itu hobi mahal di zaman saya itu tahun 2003 ya. 2003 kalian mungkin masih bayi ya, 2003 itu. Jadi kalau ini barang mahal sekali, yang hobi foto itu bisa dipastikan anak orang kaya pokoknya, karena ini membutuhkan budget yang tidak sedikit ya teman-teman, dan kameranya semua itu belum ada kamera digital ya, masih analog. Nah, ini belum bisa dinikmati kamera analog ini setelah kita capture. Beda sama digital. Kalau digital setelah capture hasilnya bisa kita nikmatin, bisa kita share di media sosial, bisa kita share di grup-grup kayak WA, bisa kita nikmatin. Tapi kalau kamera analog setelah kita capture, dia cuma tersimpan di dalam pita seluloid ini. Nah, untuk bisa menjadikan foto, ini mesti kita cuci dulu guys. Mesti kita cuci. Nah, cucinya ini di studio foto, nggak bisa dicuci pakai rinso. Ya, ini kalian nggak akan paham nih saya ngomong kayak gini karena kalian anak milenial ini. Kalau saya kan anak generasi mecin ya teman-teman, jadi ngalamin banget ini susahnya buat dapetin foto gitu. Habis dicuci itu belum bisa dinikmati juga, itu baru jadi klise. Nah, klise itu untuk jadi foto mesti dicetak.
Nah, dicetak, jadilah itu foto bentuknya fisik, bukan digital. Bentuknya fisik, guys. Jadi kalau saya mau masukin ke media sosial, zaman saya dulu belum ada Instagram ya, adanya itu Friendster, media sosialnya. Kalau saya mau email atau saya mau masukin ke media sosial, itu foto fisik itu mesti saya scan dulu. Nah, setelah saya scan, maka dia akan berubah menjadi digital. Nah, itu bisa di-share di email, bisa kita kasih ke teman. Nah, itu juga ngasihnya bukan pakai Bluetooth. Zaman saya masih infrared ya, dan itu nyusahin banget, sumpah ya. Dan zaman kalian udah enak banget ini ya. Nah, kemudian itu film analog, jadi kita lupakan saja, dan ini udah zamannya digital ya guys. So kita akan beralih ke kamera digital di sini. Nah, kamera digital ini, kok nggak mau pindah ya? Udah pindah belum? Oh, udah ya. Ini kamera digital. Nah, 90% semua kamera itu digital, 10% itu masih analog. Kenapa analog? Ya masih ada kolektor-kolektor yang menyimpan analog ya, tapi 90% semuanya udah digital semua. Nah, kamera digital ini penyimpanannya ini di memory card ya, guys. Jadi dia langsung masuk ke dalam memory card. Jadi pastikan memory card kalian itu memory card yang original ya, bukan yang abal-abal. Jadi mesti yang original. Jadi kalau kalian dapat memory card yang harganya itu 50.000, kapasitasnya 512 atau 256 giga, harganya 50.000, itu dipastikan abal-abal. Dipastikan setelah jepret itu ngeheng. Memory card itu yang original harganya itu di atas 150.000, itu pun kapasitasnya cuma 64 giga ya, cuma 64 giga. Jadi memory card itu memang mahal banget buat yang asli, tapi itu lifetime, biasanya itu lama, dia awet banget penggunaannya. So buat DSLR itu dipastikan mesti yang original, guys. Karena penyimpanan hasil pixel di dalam kamera digital itu gede banget. Jadi jangan beli yang abal-abal ya. Itulah kamera digital, membutuhkan memory card. Nah, di dalam kamera digital ya guys ya, di sini banyak banget sebuah sensor-sensor yang di sini kalian mesti pahami ini sensor kamera digital. Salah satunya itu ada CMOS dan CCD ya, CMOS dan CCD. Nah, ini sensor ini cuman ada di kamera DSLR ya, nggak ada di dalam kamera ponsel. Kamera ponsel setinggi apapun pixelnya itu akan tetap kalah sama kamera DSLR untuk masalah ketajaman. Buktinya kamera HP filenya kalian masukin ke dalam laptop dan dibandingkan dengan kamera hasil dari tangkapan DSLR, maka kualitasnya itu akan tajam ketika kalian zoom. Hasil dari HP, zoomnya itu akan pecah ya guys. Akan pecah, kelihatan bintik-bintiknya. Itulah pecahan pixelnya, itu kelihatan banget. Tapi kalau dari DSLR itu dijamin jelas. Karena ada dua sensor ini. Nah, CMOS ini sensor untuk foto dan CCD ini sensor untuk video. Nah, untuk itu biasanya konten-konten kreator itu dia lebih banyak menggunakan mirrorless atau DSLR ya untuk mengambil video karena kualitasnya lebih bagus. Gitu teman-teman. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih dalam untuk pertemuan kedua ya tentang CMOS atau CCD. Ini bagian yang sangat penting banget buat DSLR untuk menghasilkan sebuah pixel. Pixel ini, ya oke, ini pixel ini adalah satuan titik ya teman-teman. Jadi di dalam foto itu adalah kumpulan titik-titik. Kumpulan titik-titik itu dinamakan dengan pixel. Kalau kalian ngelihat foto lagi di zoom, kemudian pecah, ada bintik-bintiknya, itu adalah pixel. Nah, jadi satuan titik pada file digital itu disebut dengan pixel.
Semakin tinggi pixel, maka kualitasnya akan tajam. Misalkan ada kamera 20 megapiksel, itu dalam satu foto ada kumpulan sebanyak 20 juta titik. 20 juta titik yang saling merapat di dalam file foto itu, sehingga foto itu tajam. Semakin tinggi lagi, 25 pixel, 30 pixel, itu lebih tajam lagi, guys. Oke, jadi pixel itu penting banget ya teman-teman buat apa namanya kualitas gambar. Kemudian nanti di akhirnya kita tanya jawab lah ya. RGB ya, sensor di dalam kamera itu dia ada sensor RGB atau warna merah, hijau sama biru untuk menyaring cahaya, teman-teman. Ini biasanya tugas ini biasanya dilakukan oleh si sensor di dalam kamera itu, teman-teman. Jadi warna dasar itu sebetulnya ada 3 ya, cuman warna RGB doang. Kemudian nanti akan pada saat apa namanya masuk ke dalam file, dia si RGB ini akan disebarkan lagi menjadi banyak warna-warna. Jadi kalau kalian melihat warna ungu, basicnya warna ungu itu ya guys, itu dari warna merah. Jadi ada banyak warna, itu semuanya berasal dari RGB dasarnya. Kalian melihat warna pink, itu dari warna merah sebetulnya. Warna hitam. Warna hitam itu awalnya itu dari warna biru. Biru itu kalau lebih dirapatkan lagi, itu akan menjadi warna hitam. Dan semua warna itu semuanya berawal dari RGB. Oke, nanti kita akan bahas ini RGB di next week ya. Ini asal tahu aja dulu. Nah, inilah kamera yang paling sering digunakan lah ya untuk masuk ke jenis digital ini. Ada digital pocket ya, kamera pocket. Nah, handphone kalian tuh masuknya ke dalam kamera pocket tuh. Ada kamera prosumer, tapi prosumer udah jarang dipakai lah ya. Sekarang orang lebih banyak menggunakan ini loh guys. Karena kamera prosumer ini dia sama kayak kamera pocket, jadi kualitas fotonya itu dia nggak bisa di zoom in, nggak bisa di zoom out. Kelemahannya itu kurang ini guys, apa namanya, kurang maksimal. Inilah banyakkan mirrorless yang sering digunakan. Nah, kemudian yang paling banyak banget nih DSLR nih, digital single lens reflex. Nah, ini lensanya bisa dicopot-copot nih, bisa diganti. Ada lensa wide, lensa lensa zoom, lensa fix, ada lensa fisheye, banyak banget sesuai dengan kebutuhan. Inilah kamera yang paling banyak dipakai, DSLR namanya ya, dan harganya juga ya udah nggak mahal ya. Zaman saya dulu masih di atas 10 juta. Sekarang paling sekitar 5 jutaan sampai 6 juta kamera DSLR nih kalau beli yang baru nih guys. Tapi yang mahal itu malah lensanya sebetulnya ya. Yang mahal itu malah lensanya guys. Ya itulah kamera itu mahal di lensa sebetulnya. Memory card mah kagak seberapa lah. Nah, paling segini aja lah teman-teman buat awal pertemuan, nggak usah terlalu banyak ya. Nanti kita lebih detail lagi tuh ke teknis ya. Di situ kita mesti memahami tentang segitiga exposure namanya. Di situ ada diafragma, ISO, shutter speed. Nah, itu wajib banget kalian kuasain. Kalau nggak kalian kuasain, nggak kedepannya akan sulit ya, karena 3 poin itu penting banget dalam fotografi itu, segitiga exposure, diafragma, shutter speed, sama ISO. Mungkin itulah pertemuan pertama ya tentang kamera. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan di sini.
Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Siapa? Kanaya ya? Iya, Coach. Oke, Kanaya Kan gimana? saya kan pas itu pernah nyobain Canon EOS M10 ya, Coach ya. Terus tuh saya pengen potretnya tuh kayak 3 kali gitu, Coach. Ada yang terang, standar, sama yang gelap. Gitu kenapa ya, Coach ya? Kamera apa? Pocket? Eh, Canon EOS M10. Oke, itu Canon EOS M10 itu namanya mirrorless. Tadi kenapa kendalanya? Jadi pas itu tuh saya kan motret, tapi potretnya itu ada 3 foto gitu jadinya, Coach. Oke, Ada yang terang, terang terus standar, terus ada yang gelap gitu. Jadi ada 3 hasil gitu tiga hasil. jadinya. Oke, itu ada di masalah settingan. Karena ya, jujur aja saya cuma pakai DSLR ya, belum nyoba pakai mirrorless. Tapi dipastikan itu masalah di settingan sih, karena ya nanti dibawa aja lah kameranya ya. Iya, mungkin nanti langsung ke apa yang tukang kameranya mungkin ya. Soalnya saya juga udah nanya sama saudara saya juga, nggak bisa gitu, harus ke sana juga. Oke, memang kamera itu sensitif sih teman-teman. Kalian mesti punya dry box ya, karena itu kalau didiemin di tempat biasa, masalahnya di lensa, gampang jamuran. Jadi kalau nggak dipakai, kameranya itu baterainya itu dicabut, guys. Dicabut, habis itu ditaruh di tempat yang kedap udara. Gitu sih. Gitu kan, ya. Iya, Coach. Kita coba ya, Saya soal kita lihat. Oke, ada lagi? Hai Coach, Siapa tuh? Oh, Erina. Erina. Oke, gimana Erina? ya Coach sebelumnya izin bertanya, tadi kan Coach bilang sebagus-bagusnya kamera handphone sudah pasti perbedaannya jauh ya sama kamera untuk analog atau digital tadi. Nah, tapi kan sekarang udah banyak aplikasi edit foto nih di handphone-handphone. Mungkin nggak sih Coach kalau misalkan hasil tangkapan di kamera handphone sama bisa setara sama hasil tangkapan di kamera kalau sudah melalui berbagai proses editan. Nice. Gimana Coach? Oke, Rina dan kawan-kawan, jadi memang kalau kamera handphone itu, sebagusnya kamera handphone itu hanya bisa buat ditaruh di media sosial. Tapi ketika udah masuk di proses editing, atau kalian mau cetak, itu bisa pecah ya teman-teman. Itu kualitasnya kelihatan banget, itu ngedrop. Apalagi kalau kalian udah nge-share di WA, itu kualitas pixelnya itu udah otomatis di resize sama si aplikasi kedua. Jadi dalam digital forensik, foto yang asli itu foto yang belum diapa-apain, itu belum di-share, belum di apa namanya, masuk ke Photoshop atau belum diedit di aplikasi kedua. Nah, itu yang original seperti itu. Tapi kalau udah masuk ke banyak aplikasi, foto itu akan turun kualitasnya, Rina. Tapi kalau kalian langsung upload di IG, itu bisa aja memang kelihatannya bagus, tapi kelihatan pecah itu ketika dicetak atau kalian zoom di dalam laptop, itu kelihatan pecah. Nah, tapi ini ada satu yang menarik nih. Kalau kalian pakai iPhone, jujur aku tidak pakai iPhone nih guys, aku pakai Android. iPhone itu kameranya itu dirancang dirancang satu-satu untuk macam-macam aplikasi, sehingga kalau kalian menggunakan iPhone, kalian ambil foto kemudian diupload di IG, atau kalian ambil video kalian upload di story, itu kualitasnya nggak akan ngedrop, karena iPhone itu masing-masing uh, developer itu udah pasti mengerjakan aplikasi pihak kedua untuk iPhone-nya sendiri, guys. Makanya iPhone itu eksklusif banget, Apple itu eksklusif banget ya. Jadi di App Store itu aplikasinya itu masing-masing dikerjakan oleh pihak Apple. Jadi kalau kalian menggunakan iPhone, bikin story, itu nggak akan bisa ngedrop gambarnya. Jadi kalau nggak kalian bisa bedain ya, kalau kalian lihat story-story saya di IG, itu gambarnya itu kualitasnya pecah banget, guys. Karena aku menggunakan aplikasi pihak dua, udah gitu upload di IG. IG itu aplikasi pihak ketiga. Nah, otomatis gambar itu akan ngedrop. Coba kalian bandingin sama yang punya iPhone di sini,
masukin ke story atau aplikasi pihak kedua sampai ketiga sampai keempat, itu kualitasnya nggak akan jatuh sih sebetulnya. Gitu Rina. Jadi beli iPhone aja kalau mau pakai HP. Oke Coach, berarti kesimpulannya kalaupun hasil fotonya bisa sama, mungkin kualitas gambarnya jelas beda ya Coach? Yes, gitu ya. Oke. Rina. Terima kasih Coach. Oke. Ada lagi, satu lagi deh. Satu lagi. Nina, oke Nina. Ini yang cowok-cowok pada kemana ini? Nina, gimana Nina? Oke, jadi kan saya pernah nyoba nangkep gambar gitu ya pakai DSLR. Nah hasilnya itu gerak gitu, ngeblur gitu. Tapi sebenarnya saya udah pegang stabil mungkin gitu, Coach. Itu kenapa ya? Terus jadi yang jepretannya itu agak keras gitu. Nina kameranya apa nih? DSLR EOS 600D. Oke, 600D. Kayaknya itu kamera lama ya? Lumayan. Oke, teman-teman, aku nanti jelasin minggu depan lah ya. Jadi kamera DSLR itu dia mempunyai namanya, oh my god, saya lupa tuh, batasan shutter count, namanya shutter count. Shutter count itu seperti kilometer dalam motor atau mobil. Jadi dia berapa ribu capture itu bakalan rusak tuh. Dan itu bakal di reset, bukannya rusak, sorry. Masanya habis, jadi mesti di reset ulang. Kemudian setelah di reset ulang, dia akan back to normal lagi. Jadi kalau kalian lihat kamera file DSLR, di situ ada file namanya DSC 9935. Itu artinya udah 9.905 kali foto. Udah kilometernya udah tinggi banget. Tapi kalau ngeliat file masih DSC 00023. Nah, itu berarti baru dipakai sebanyak 23 kali foto. Nah, enaknya beli kamera baru seperti itu, teman-teman. Jadi enggak gampang ngehang ya. Jadi kalau beli DSLR itu kalau nggak penting-penting banget mah jangan dipakai buat motret lah ya. Sayang. Begitu Nina, kemungkinan shutter count-nya lah itu ya. Atau ada masalah di bagian sensor. Oke, Coach. Makasih banyak. Oke Nina, yuk teman-teman kita lanjutin minggu depan ya. Aku nanti akan coba jelasin tentang shutter count tadi itu. Oke teman-teman, itu aja ya, nanti kita lanjutin minggu depan lah ya, lebih ke teknis. Kita sebetulnya 2 SKS ya, satu SKS-nya itu pada saat praktikum. Itu aja, udah aku screenshot tadi, diem di sini udah aku screenshot siapa aja tadi yang masuk ya. So absen nanti buat absen ulang, kalian absen di grup WA, nanti aku compare sama hasil screenshotan ini. Itu aja teman-teman, makasih banyak, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach.